Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman BSI yang sudah menyempatkan harinya untuk mengikuti Tech Talk yang saya bawakan ini. Oke, untuk materi Tech Talk pada pagi hari ini yaitu How Front-End Developer Work. Jadi di sini tentu saja fokus dari pembahasan kita adalah front-end developer yang ada di BSI gitu. Bagaimana sih front-end itu tiap hari bekerjanya, gitu. Daily work-nya front-end. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang belum kenal gitu ya. Nama saya Lutfi Anggi Kurniawan. Saya di sini di BSI sebagai front-end developer. Mungkin di sini teman-teman BSI biasa manggil saya Kur. Ya. Oke, mungkin sebelum itu kita bahas dulu tentang front-end web development itu apa. Gitu. Jadi front-end web development itu intinya adalah development berkaitan dengan graphical user interface dari suatu web gitu ya. Dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sehingga user dapat view dan berinteraksi dengan website itu. Jadi intinya pekerjaan front-end itu di BSI maupun di luar, gitu. Kita pasti berfokus pada user interface. Bagaimana kita membangun suatu user interface yang bisa dilihat dan bisa bahasanya otak-atik, gitu. Otak-atik oleh user bisa digunakan itu pada suatu web dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Ini udah sangat dasar ya, HTML, CSS, JavaScript itu untuk pengembangan web development, untuk pengembangan web. Lanjut. Oke. Dan sini ada suatu quote ya. Di sini quote yang menurut saya agak aneh gitu. Dalam bahasa Inggris aneh gitu. Unknown, unloved gitu. Yang artinya sebenarnya adalah tak kenal maka tak sayang gitu. Dan ini saya dapat dari Quora itu ya. Saya dapat dari komentar Quora orang itu ini, asli kita bawa ini. Jadi intinya di sini saya membawakan materi ini untuk agar teman-teman lain gitu di luar front end itu tahu gitu, maksudnya kira-kira tiap hari kerjaannya front end ngapain aja sih. Nah, nanti di sini saya akan membahas itu. Oke. Untuk front end BSI sendiri itu saya bisa dalam proses pekerjaannya ya, itu saya bisa bagi 3 gitu. Ada requirement, kemudian development, dan improve. Requirement ini biasa itu adalah syarat yang harus dipenuhi dari seorang front end developer gitu. Atau ketika kita mau membangun web gitu, di BSI gitu, membangun aplikasi di BSI, itu nanti ada beberapa requirement yang dibutuhkan. Kemudian ada proses development itu sendiri. Jadi emang yang pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh front-end developer di BSI gitu. Dalam membangun aplikasi, kalau di sini khususnya WeGateway. Kemudian ada improvement itu. Jadi sebenarnya di sini diharapkan dari ketika kita mengenal alur kerja front-end BSI, diharapkan mungkin kita bisa tercetus gitu ya, tercetus ide untuk bagaimana cara kita melakukan improvement untuk agar alur yang biasanya kita kerja itu bisa lebih baik lagi dan lebih efisien mungkin gitu. Okay, there's a way to do it better gitu. Oke, saya lanjut. Oke, untuk requirement dasar itu sebenarnya ada 4 ini ya, 4 item ini. Pertama Node.js, npm, kemudian di sini ada Angular CLI, ini command line ya, command line interface. Kemudian di sini ada text editor. Di sini saya milihnya Visual Studio Code. Oke, ini adalah requirement yang dibutuhkan ketika kita akan melakukan develop suatu aplikasi di gateway khususnya. Oke, lanjut.
Oke, pertama kali ya Node.js ya. Node.js itu secara pengertian ya itu sudah kayaknya udah banyak ya di website Node.js itu sendiri atau di Google pun sudah banyak. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana korelasinya si Node.js ini dengan pengembangan aplikasi kita. Gitu. Jadi framework yang kita pakai di BSI khususnya front end itu di Gateway itu adalah Angular. Angular itu adalah suatu JavaScript framework gitu. JavaScript framework yang di sana kita bisa ya seperti biasa melakukan develop aplikasi gitu, coding dengan bahasa JavaScript atau mungkin sekarang di Angular sudah pakai TypeScript ya. Nah, hubungannya dengan Node.js apa? Nah, jadi sebenarnya Angular does not need Node.js directly and it is not mandatory to use Node.js gitu. Tapi sebenarnya nggak secara langsung nggak butuh ya. Tapi sebenarnya Node.js itu diperlukan untuk melakukan development tool, melakukan development. Contohnya ketika kita mau menjalankan development toolnya ya. Misalnya kayak build, kemudian nanti membuat komponen, membuat routing segala macam. Nah itu nanti hubungannya ada di kenapa kita membutuhkan Node.js gitu. Jadi untuk WGateway sendiri untuk yang sekarang itu versi yang direkomendasikan adalah versi 12 gitu ya. Versi 12 dari si Node.js itu untuk melakukan develop aplikasi di WGateway. Jadi ya yang sekarang kita pakai adalah versi 12 gitu. Kemudian ketika kita baru melakukan, misalnya kita mulai developing, kemudian kita install Node.js, itu ada npm itu ya. npm itu adalah default package manager-nya si Node.js. Itu ketika kita baru pertama kali install. Gitu. Nah, package manager itu apa? Nah ini, oke. Kemudian kita bahas ini Node package manager itu npm. Jadi npm itu isinya apa? Isinya adalah ini command line client and an online database of public and paid for private package. Jadi package-package atau library-library yang kita butuhkan, yang biasanya dibutuhkan developer gitu, dan itu disimpan di npm registry-nya. Jadi dan ini ditulis oleh banyak orang ya, maksudnya di pihak ketiga gitu, pihak ketiga. Jadi misalnya kita butuh sesuatu, misalnya kita butuh bootstrap gitu, inject bootstrap misalnya. Nah itu kita bisa install dari npm. Kemudian kita butuh apalagi, kita butuh JSPDF gitu, kita install dari npm. Dan itu di default registry-nya itu adalah di ini, registry.npmjs.org. Kemudian untuk npm version yang direkomendasikan adalah versi 6 untuk gateway. Kenapa? Karena untuk versi 6 ke atas atau versi 7 gitu ya, versi 7, versi yang seterusnya, kita masih ada kendala gitu. Masih ada kendala di sisi manajemen dependensi ya. Jadi kemarin kita ketemu problem di dependensi itu karena mungkin kita dulu bikin secara menentukan dependensi itu belum terlalu rapi gitu. Jadi ketika kita pakai versi atasnya, yang secara default itu menginstal namanya nanti peer dependency itu, dan itu kemudian jadi problem. Jadi sementara kita pakai 6 dulu sampai kita selesaikan masalah dependensi itu. Oke, lanjut. Oke, ini Angular CLI. Oke, Angular CLI ini adalah apa ya, kayak senjata utamanya ya. Senjata utamanya ketika kita mau melakukan develop aplikasi dengan Angular gitu. Jadi berisi command line interface. Kemudian yang bisa kita pakai untuk init, develop, scaffolding, kemudian maintain dari command cell atau command line. Jadi ini adalah yang biasa sering kita gunakan gitu ya. Dan biasanya di command line itu perintahnya itu dimulai dari ng apa, ng generate, ng new, ng apa segala macam gitu.
Kemudian Angular CLI yang direkomendasikan adalah versi 8. Yang kita pakai sekarang itu seperti Angular major versi yang kita pakai adalah versi 8. Direkomendasikan pakai versi yang sama. Kemudian npm ini cara untuk installnya ini. Installnya dengan menggunakan npm ya. Karena Angular CLI ini ada di dalam npm juga kayak gitu. Ini npm install min-g angular/cli. Jadi sebenarnya 3 ini berurutan ya. Pertama kita butuh node, kemudian di dalam node itu ada nanti kita mau menjalankan npm bisa. Nah, dari npm ini kemudian kita ambil si Angular CLI gitu. Jadi ada urutannya gitu. Kemudian yang terakhir adalah Visual Code. Visual Code di sini saya sebenarnya ini lebih ke text editor. Text editor teman-teman melakukan coding ya. Coding. Tapi di sini saya memilih Visual Studio Code itu karena memang secara fitur banyak ya. Dia ada namanya extension itu ya, kayak mungkin teman-teman familiar dengan Chrome extension. Itu semacam fungsi-fungsi yang ditanam di Chrome itu ya, kalau misalnya Chrome extension. Kalau ini Visual Code, Visual Studio Code itu ada extensionnya juga. Dan itu sangat membantu dalam proses development. Jadi ini dia tersedia di Windows, macOS, dan Linux. Ya, sudah support. Kemudian, jadi sudah ada built-in support gitu ya, untuk JavaScript, TypeScript. Nah, ini TypeScript yang kita pakai di Angular. Kemudian Node, kemudian ada Java, PHP, Python, Go, segala macam. Oke, selesai dengan requirement, kita sudah siap untuk melakukan developing. Oke, jadi di sini ada development workflow. Di sini saya fokus ke front end ya. Bagaimana bagaimana front end itu melakukan development workflow. Jadi pertama di product design itu ada PO dan UX. Mungkin di sini ada diskusi dari PO dan UX. Misalnya ada suatu aplikasi baru gitu. Kemudian dirancang dan didesain di Figma biasanya. Kemudian kalau sudah oke, diberikan kepada front end. Front end di sini ketika aplikasi baru di sini front end init app. Jadi ketika ada aplikasi baru, kita melakukan cloning suatu, ada namanya boilerplate. Ya, boilerplate itu semacam template code yang bisa kita pakai berulang kali. Kemudian setelah kita clone itu, kemudian kita membuat repository pribadi gitu, repository aplikasinya sendiri gitu. Jadi jangan dimasukin ke boilerplate gitu. Kita buat satu repository sendiri, kemudian kita anggapannya tempat kita nyimpan repository code-nya gitu. Oke, sudah kita create repository, kemudian kita melakukan coding atau write code. Di sini yang berhubungan dengan backend gitu. Jadi misalnya nanti backend menyiapkan API segala macam, kemudian sini kita consume, kemudian kita olah gitu datanya segala macam. Ketika selesai kita langsung push ke dev gitu. Sini kita abaikan dulu titik-titik putih, titik-titik panah titik-titik ini. Kita push ke dev, kemudian kita publish library kita. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi. Jadi library itu apa gitu? Kenapa kita harus publish? Nah, kita publish, kemudian library yang kita publish itu kita install di wrapper. Wrapper ini semacam yang menggabungkan si library-nya. Jadi satu, kemudian kita melakukan deploy wrapper. Dan ini yang mungkin teman-teman familiar dengan gateway.ui.ac.id itu sebenarnya itu di wrapper. Jika kita deploy ini, maka pekerjaan frontend sebenarnya selesai. Gitu. Jadi misalnya kita deploy aplikasi misalnya UI pengaturan kita deploy, kita selesai, nah maka di gateway ui.ac.id itu akan ada aplikasi UI pengaturan yang bisa dipakai oleh user, stakeholder, dan lain-lain. Oke, sekarang kita fokus ke titik-titik panah titik-titiknya. Jadi di sini selama ini
testing UX itu biasanya dikerjakan di ini ya. Setelah deploy wrapper, ini kita deploy di misalnya di dev gitu ya, di environment. Kita punya 3 environment, dev, staging, dan production. Mungkin di dev dulu kita deploy wrapper, kemudian di sini UX melakukan testing, kemudian hasil testing itu nanti akan berimbas pada misalnya ada perbaikan dan segala macam, nanti kita perbaiki lagi code-nya gitu. Dan itu yang lama ya, misalnya yang lama itu seperti ini, dari deploy wrapper baru kita melakukan testing, kemudian kalau misalnya ada perbaikan kita write code lagi, kita push lagi, kita publish lagi, kita install libcode wrapper lagi, dan kita deploy lagi. Nah ini ada suatu standar baru. Jadi di sini ada push ke dev. Setelah kita push ke dev, di sini kita bisa langsung meminta UX untuk melakukan testing. Oke, melakukan functional testing. Nah, ketika kita menerapkan testing itu ada di sini, maka itu akan mempercepat proses development. Jadi kita push ke dev, kemudian di testing, ketika ada masalah, maka kita melakukan perbaikan code. Jadi proses yang dilalui cuma satu. Gitu. Ketika misalnya udah oke, maka kita lanjut ke publish library. Nah, di sini ada, ya itu ya, maksudnya ketika kita menunggu sampai deploy wrapper, ketika udah sampai sini, kemudian kita ulang lagi, kan banyak proses yang harus dilalui lagi. Jadi menghambat pekerjaan gitu, dan menghabiskan waktu yang lumayan banyak. Jadi kalau misalnya kita bisa push to dev dan kemudian testing, maka ini bisa mempercepat proses development. Seperti itu. Kemudian oke, di sini ada tadi yang seperti yang pertama kita bahas, boilerplate. Boilerplate itu apa? Jadi boilerplate itu adalah apa ya, istilah dalam dunia development itu boilerplate code. Itu mengacu pada code section yang berkali-kali yang berkali-kali biasanya ditulis di banyak project, misalnya kayak UI pengaturan itu ada boilerplate-nya, kemudian di UI apalagi presensi misalnya ada boilerplate-nya gitu. Jadi yang biasanya kita tulis berulang kali gitu. Jadi kita menyiapkan boilerplate itu sudah template, dan itu enggak, jadi biar teman-teman front end itu nggak berfokus pada hal yang itu lagi dikerjakan. Yang ini kan repeated di banyak project with little to no variation gitu. Jadi dan boilerplate itu biasanya mungkin teman-teman emang nggak nyentuh sama sekali. Mungkin cuman nge-clone doang, kemudian udah boilerplate-nya nggak diapa-apain gitu. Kita tinggal fokus ke desain Figma dari teman-teman UX buat melanjutkan development. Tentang boilerplate sendiri, jadi di boilerplate ini letaknya ya di GitLab UI ya, GitLab private kita itu di BSI, GitLab Cloud UI, kemudian clone boilerplate-nya dari GitLab dan butuh VPN. Jadi nanti seperti yang tadi prosesnya itu kita clone itu, nah itu di GitLab UI. Kemudian kita butuh npm UI. Untuk apa? Nah ini semacam package manager tadi, npm. Kalau tadi kan global ya, yang registry itu. Dan ini kita butuh package manager yang private untuk kita sendiri, untuk BSI, khususkan untuk UI Gateway gitu. Jadi yang namanya itu npm.ui.ac.id, dan itu aksesnya juga pakai VPN. Dan ini kenapa kita butuh npm UI, itu karena di pengembangan UI Gateway khususnya front end itu kita menerapkan micro front end. Micro front end itu memecah si front end menjadi bentuk apa ya? Kalau backend kan micro service. Nah, kalau ini front end itu kita ada micro front end buat memecah si aplikasi-aplikasi itu menjadi satu package sendiri. Nah, ini kenapa kita butuh private package manager. Jadi di gateway itu sebenarnya itu aplikasi itu contohnya UI presensi itu ya, UI presensi, UI sehat, segala macam. Itu kan aplikasi. Aplikasi itu di sini diperlakukan sebagai library sebenarnya.
di Angular ini. Jadi itu kita menerapkan fitur dari Angular itu, yaitu Angular Library. Itu Angular Project yang beda, bukan berupa aplikasi dan yang nggak bisa jalan sendiri gitu. Jadi dia butuh induk aplikasi gitu. Jadi library itu harus diinstal di dalam aplikasi baru bisa jalan. Sebagai contoh ini ya, UI presensi pengaturan itu adalah library, kemudian boilerplate atau wrapper itu adalah application. Nah, jadi kenapa kita menginstal di UI presensi misalnya di wrapper kayak gitu? Itu karena sifatnya presensi dan pengaturan itu adalah library gitu, dan harus diinstal di wrapper sebagai aplikasinya. Jadi yang berjalan itu sebenarnya wrappernya, aplikasinya, kemudian ada diinstal library apa, aplikasi apa. Nah, itu nanti yang jalankan si wrapper. Oke, kemudian UI Gateway Apps ya. Jadi UI Gateway itu sudah banyak ya aplikasinya itu yang di-develop. Jadi semakin banyak aplikasi yang di-develop itu sangat berimbas kepada sulitnya melakukan maintenance ya. Jadi ketika ada misalnya kita tidak menerapkan library ini, maka kita akan bisa jadi stuck di dalam satu repo itu banyak aplikasi di situ ya. Jadi sangat besar sekali itu nanti repositorinya. Makanya kita di sini kita pecah-pecah jadi library kecil gitu. Jadi misalnya UI pengaturan itu adalah library sendiri yang itu ditulis di repositorinya sendiri gitu. Kemudian presensi juga library dan di repositorinya sendiri, wrapper juga sendiri gitu. Nanti tinggal masalah kita publish library-nya dan kita install di wrapper. Oke, lanjut. Nah, ini sebagai gambaran mungkin. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di UI Gateway itu, yang warna biru itu adalah boilerplate atau wrapper. Jadi itu tadi itu ya, yang code yang sudah berulang kali ditulis gitu. Jadi ini kita nggak fokus lagi front-end, fokus lagi ke area biru, front end fokusnya akan ke area merah. Jadi kita cuma mikirin kok, kita tuh cuma fokus pada konten yang dikerjakan. Tadi kita udah bicara tentang boilerplate, kemudian setelah kita cloning tadi ya boilerplate, kemudian kita generate library itu. Jadi kita baru nge-cloning boilerplate, kemudian kita misalnya membuat aplikasi misalnya UI PMB, kemudian kita generate library PMB dengan schematic, custom schematic ini skematiknya BSI sendiri itu untuk melakukan generate library. Maksudnya generate library ini untuk settingan dasarnya ya, settingan dasar untuk membuat library itu nanti sebenarnya kita udah ada ini CLI custom. Jadi ketika kita mau bikin library itu kita nggak perlu pusing lagi dengan settingan yang udah ada, gitu. Settingan yang pasti seperti itu. Dan itu jadi nggak perlu di-code lagi untuk bagian settingannya. Jadi kita tinggal generate aja. Kalau misalnya kita sudah nge-generate, maka kita bisa langsung mulai codingnya. Kita sudah mulai bisa start coding. Oke. Ketika misalnya kita udah selesai melakukan coding segala macam, kemudian di sini proses yang harus dilakukan selanjutnya adalah push library tadi ya, push library tadi ke GitLab UI. Pertama, ini ada 6 poin yang harus diperhatikan. Pertama, group. Jadi pastikan kita push code-nya ke grup yang benar gitu ya. Oke, kemudian branch. Di sini ada sesi branch yang digunakan, itu fitur, develop, dan master gitu ya. Sebenarnya yang dibutuhkan cuma 3 itu. Kemudian Git flow. Git flow ini alur dari kita bagaimana melakukan manajemen dalam Git itu sendiri gitu. Jadi saya sarankan itu gunakan source tree atau Git Kraken yang sudah ada fitur Git flow-nya. Jadi dengan mudah kita bisa melakukan publish dan deploy dengan gampang. Kemudian ada tag. Nah, tag ini standarisasi juga. Jadi kalau misalnya sebelum rilis itu kita menggunakan
stagingnya 0 titik sekian-sekian gitu. Kemudian ketika rilis pertama kali itu kita start dari start 1.0.0. Kemudian publish, nah ini publish library itu sendiri. Jadi di sini juga ada standar kita juga. Jadi sebelum publish itu make sure update ini GitLab CI, changelog, package.json dan readme. Nah ini changelog ini berhubungan dengan perubahan apa yang kita lakukan. Gitu. Misalnya di versi ini kita tambahkan fitur-fitur apa gitu. Di sini ada di changelog, kita harus nambahkan ini. Kemudian ini bagaimana mungkin cara installnya segala macam. Oke. Jadi UI Gateway Wrapper itu adalah Angular app. Mungkin yang selama ini dikenal get.ui.ac.id itu sebenarnya adalah wrapper-nya itu sendiri. Jadi yang menggabungkan beberapa library itu menjadi satu. Nah, itu adalah yang biasa kita kenal itu gateway.ui.ac.id. Jadi contohnya kayak kita mau install misalnya gateway butuh menambahkan dependensi, harus menginstal dependensi, jadi sehingga pegawai bisa melakukan presensi kayak gitu. Semua aplikasi yang sudah ready di production, ready di production itu ada berapa ini? Ada banyak ini dengan versi yang sudah ada di wrapper, dari UI Gateway Academic sampai UI Gateway Target. Oke, lalu lanjut. Ini sedikit tentang Gateway Wrapper environment. Jadi environment di wrapper itu sendiri itu ada 3, develop, staging, dan production. Jadi yang develop itu yang biasa kita kenal dengan gateway dev.ui.ac.id. Ini gunanya untuk testing internal developer. Kemudian ini di repo-nya itu kita tandai dengan branch develop. Kemudian tag yang diwajibkan itu menambahkan dash B di belakangnya, misalnya 100B0. Seperti itu. Kemudian ada environment kedua, staging. Mungkin ini yang biasanya stakeholder testing, gateway.staging.ui.ac.id di branding di reponya. Kemudian dengan tags 100-RC 0. Ini intinya tambahan RC 0 gitu. Kemudian yang terakhir itu production, itu yang sudah live yang sudah digunakan sehari-hari gitu, kayak misalnya pensi segala macam, itu yang setiap hari kita gunakan di gateway.ac.id di branch master dengan tagnya tanpa embel-embel dash B atau dash RC, seperti itu. Jadi itu alur pekerjaan yang dilakukan front-end developer di. Kemudian di sini ada beberapa mungkin ada beberapa ide improvement. Oke, ini ada improvement idea, ada beberapa, mungkin ada 6 ya. Pertama ada custom schematic gitu. Jadi pada poin sekarang untuk development, tapi di pre-development kayak tadi install library baru. Sebenarnya inti dari skematik ini kan adalah otomasi kita kerjakan. Mungkin bisa kita gunakan untuk proses development atau mungkin post development. Kemudian yang kedua adalah di sini ada update Angular, itu sudah sekarang versinya udah versi 13. Sementara Gateway Angular sekarang versinya masih versi 8. Mungkin effort yang butuhkan sangat lumayan tinggi ya. Soalnya ketika kita pindah versi dari versi, misalnya naikin major versi, kita harus memastikan dulu library-library kita aman. Jadi ketika kita naikkan wrapper-nya ke 8, maka bisa nggak dia ngejalanin misalnya wrapper-nya ke 9, bisa nggak dia ngejalanin library versi 8 gitu. Dan begitu seterusnya sampai yang sekarang versi 13. Kalau untuk versi 9 sebenarnya masih aman, tapi ketika 12 dan itu efeknya apa dari major update ini sebenarnya banyak.
kemarin itu yang masalah di production kemudian tiba-tiba engine X gitu. Nah itu juga salah satu alasan kenapa kita butuh major update, karena secara standar build-nya si 8 ini, Angular 8 itu dia belum bisa membedakan ketika indeks HTML itu ke generate atau belum gitu. Kemudian Node.js versi 12 yang tadi saya jelaskan itu, dan itu yang maintenance support-nya berakhir di April 2022 gitu. Dan sekarang sudah mau 2022, dan itu mungkin harus sudah mulai kita pikirkan. Kemudian deployment standard. Deploy standar itu seperti yang tadi saya jelaskan itu, di deploy itu ada prosesnya panjang. Pertama kita harus publish dulu, kemudian kita install di wrapper, kemudian wrapper kita deploy gitu. Nah, mungkin ada cara lain gitu, cara lain yang bisa kita pakai untuk mengurangi proses deployment gitu. Oke, lalu yang kelima tuh boilerplate. Ini masalah update di boilerplate gitu. Misalnya di wrapper kita ada update terbaru, kemudian kita harus secara manual mengupdate si boilerplate-nya itu juga gitu. Dan itu biasanya boilerplate versinya agak ketinggalan dari wrapper gitu. Lalu yang terakhir ada pilar ng. Ini kita masih butuh kontributor yang banyak gitu ya untuk mengejar ketertinggalan kita dari UX 2.0. Bukan UX 2.0, harusnya UIKit 2.0. Saya salah tulis. Jadi UIKit 2.0 sudah ada, dan kita secara front end agak kesulitan untuk mengejar proses development-nya, karena memang pilar ini levelnya kontribusi gitu, jadi di luar pekerjaan harian, pekerjaan normal gitu, dan dikerjakan di luar jam kerja biasanya, dan itu makanya itu kita fokusnya dengan kontributor gitu. Untuk orang yang berkontribusi itu dari Mas Sigit itu mungkin ada reward ya. Nggak, misalnya ada teman-teman yang mau mulai contribute, itu mungkin nanti bisa konsultasi dengan Mas Sigit gitu. Masalah rewardnya, Mas Sigit kemarin menyiapkan kaos kalau nggak salah. Itu teman-teman yang mau contribute. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.